Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Kita bersyukur hari ini memasuki ibadah Advent keempat. Kita semakin dekat pada perayaan kelahiran Sang Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dalam pengharapan yang penuh sukacita, kita diingatkan bahwa Allah beserta kita, inilah tandanya. Marilah menyiapkan hati dan hidup kita bagi kehadiran Allah yang hidup dan menyambut terang Kristus. Marilah menikmati persekutuan dan menyatakan kerinduan kita kepadanya. Jemaat disilahkan berdiri. Song bagaimana ya Yesus datangmu.
surya hidupku, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemarut, kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku damai dan hatiku cerah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagimu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Disilahkan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ke ayat 17 sampai 19. Kita akan baca secara responsoris. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasya, Bangkitkanlah keperkasaanmu. dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata melimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Dilanjutkan ayat 17. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Amin. Tua kapenam bagi tung kambi tauna alobongi rangimi apa pengkamo yaki tanding alingai pasambayang ki pasulekan puang Ramadan dan ki makari
tuang uai mata mana motu kipa tuang pasulekan tuang Ramadan dan ki angki maranga lan kaboromi o pemisungi kamalabiran melo tontong parang turu pambi angkiti lendong nyamai pariki o puang nama dan mariti pasulekan pang Ramadan dan ki tontong menomba sako kalemi. Mari berdiri bersama dan kita dengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata Tuhan tentang itu? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, kita diajak merenungkan kasih Allah yang besar, bahwa Ia turun dan hadir di tengah kita. Allah beserta kita. Itulah tanda pengharapan, penghiburan, dan kasih yang sejati. Namun, seringkali hidup seolah-olah Allah jauh dari kita, mengabaikan kehadirannya, mengandalkan kekuatan sendiri, dan menutup hati terhadap sesama. Kita menyambut Natal dengan seremonial, bukan pertobatan, menanti kelahiran Kristus, tapi hati kita belum terbuka untuk ditinggalinya. Marilah mengaku dosa. Perbaharilah hati kami, agar kami sungguh-sungguh menanti dan menyambut-Mu dengan iman yang hidup dan kasih yang nyata. Amin.
fajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus mendekat dan iblis gerak menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Sambil membawa persembahan, mari kita angkat pujian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu?
ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita mengulang ke ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya.
Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Disilahkan persembahan pujian dari Solo SMGT Ananda Clarissa. Kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia,
Selamat menyambut Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anak Ica. Tuhan Yesus selalu memberkati dan selalu memuliakan Tuhan dengan kidung pujian. Baiklah, kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dan renungkan. Mari kita persiapkan bacaan selanjutnya, Yesaya 7 ayat 10 sampai 16 menjadi bahan utama kita hari ini. Kemudian Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kalau kita sudah siapkan, mari juga kita siapkan hidup kita. Kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau di hari ini Bapa, memasuki minggu Advent keempat. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau selalu menyertai kami hingga detik ini. Dan penyertaan-Mu itu kami rindukan terus Engkau wujudkan dalam hari-hari di penghujung tahun 2025 ini. Kiranya kami semua selamat sentosa, bahkan dapat melihat bahwa karya-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami dan dalam jemaat di sini tetap Engkau nyatakan. Karena itu teruslah Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami teguh kuat walaupun banyak gelombang hidup dan pergumulan kami hadapi. Tapi selalu kami yakin dengan firman-Mu, kami selalu dibenahi dan juga diteguhkan. Karena itu berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga mengisi kehidupan kami untuk menjadi suluh dan pedoman. Persiapkan kami sekalian dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Amin. Pembacaan selanjutnya dari Kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, "Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat bangkit berdiri dan kita bersama melakukan Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita hari ini dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah berita Injil, amin firman-Nya. Kure semangat Bang. Tentu kita bertanya, kalau Allah beserta kita, apa tandanya dalam hidup ini? Saudara-saudara, untuk membawa perasaan kita menikmati bahwa betul Allah menyertai kita dan selalu ada tandanya dalam hidup ini, maka pernahkah kita berada pada masa ketika kita bertanya dalam hati, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Umbaramu nanai opuang, nada hadirate kama pak adiran,
Mengapa semua kepahitan hidup harus terjadi dalam hidupku? Saat-saat seperti itu kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Pertanyaan itu saudara-saudara, wajarlah kita sampaikan ketika kita ada dalam keterpurukan hidup. Ketika kita berjalan dan menemui jalan buntu. Saat rasa hidup ini berat. Saat masa depan kita tampak begitu gelap. Maka kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Pertanyaan ini juga mau menggambarkan kita seakan-akan ragu untuk menjalani hidup ini ke depan. Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan aku. Apakah Dia masih peduli dengan situasi hidupku? Kalau kita mempelajari sejarah Israel, maka bangsa Israel juga mengalami hal yang sama saat ada dalam keterpurukan hidup. Itu digambarkan dalam Yesaya pasal 7 dan juga Yusuf di bacaan Injil tadi. Mereka bergumul seperti kita pada saat hidup ini terpuruk. Tetapi kalau kita melihat ke Mazmur 80, sangat unik. Ketika manusia meminta tanda yang luar biasa, Allah justru memberikan sesuatu yang tampak kecil, sederhana, melalui seorang bayi. Seorang anak lahir dari rahim perempuan muda yang tak berdaya, tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Seperti cucu anak kekasih Kiel yang akan dibaptis hari ini. Mui dipatei tepia teta anak tandai. Bayi melambangkan kerapuhan hidup manusia. Ketidakberdayaan. Tetapi ternyata itulah yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan tanda kehadirannya dalam hidup ini. Mazmur 80 saat Israel dalam keterpurukan dan baik itu secara nasional maupun dalam spiritual keimanan mereka. Kita tahu umat Israel itu umat pilihan Allah. Tapi pada saat mereka terpuruk, mereka merasa sangat jauh dari Tuhan yang telah memilih dia secara khusus. Karena itu dalam Mazmur 80 mereka berseru-seru. Mengapa umat Israel dalam keterpurukannya yang masih berseru? Karena seruan itu menjadi tanda bahwa umat masih percaya Allah akan menolongnya, Allah akan hadir. Jadian naden sumarro ke mapaadi iki sumarro lako puang matua tandana atau kemudian siapakah patonganan sama mono indetelan sebesar biji sesawi. Kita tahu Tuhan itu ada, sehingga kita berteriak, kita menyampaikan keluh kesah hidup kita, karena kita tahu Tuhan itu ada. Saudara-saudara, tanda kehadiran Allah bukanlah akan menghilangkan masalah hidup. Ini yang harus kita tahu. Karena kadang otak kita itu mengatakan ketika saya bermasalah Tuhan itu hilang. Tuhan itu tidak ada lagi. Kalau ada masalah bukanlah
Berarti Tuhan alfa dari hidup ini. Tetapi melalui masalah saudara-saudara, Allah memberi pintu harapan dalam saat-saat kita tak berdaya. Jadi tanda Allah beserta kita bukan selalu dengan mujizat, tetapi saat kita berada pada titik terendah hidup ini, Allah hadir. Seruan, coba kita pikir pada saat mana dalam hidup ini kita berseru kepada Tuhan. Seruan yang kita sampaikan adalah doa yang keluar dari hati yang remuk, yang tahu bahwa sekalipun keadaanku menyakitkan, tetapi Allah tidak meninggalkan aku. Allah beserta kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tanda kehadirannya pada zaman Raja Ahaz di kerajaan Yehuda saat itu diliputi ketakutan karena ada ancaman. Katakanlah terjadi krisis yang begitu hebat, baik politik maupun iman, dan membuat umat Tuhan goyah. Dalam situasi itu Allah memberi tanda bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Pernahkah terlintas dalam otak kita bahwa seorang anak laki-laki yang baru lahir adalah tanda yang sangat sederhana, di mana Allah menyatakan kehadirannya dalam hidup ini. Anak laki-laki itu lahir dari seorang perempuan biasa, bukan dari keturunan raja. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita diwarnai oleh berbagai pergumulan hidup, tapi itulah cara Allah bekerja. Allah memakai hal-hal sederhana, hal-hal kecil untuk menunjukkan kuasanya yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus menegaskan bahwa kelahiran Yesus walaupun sangat sederhana, tetapi bukan peristiwa kecil. Kelahiran Kristus itu menurut Paulus adalah pemenuhan janji besar Allah. Itu jelas dalam Roma 1 ayat 1 sampai 7. Nah, karena itu apapun kondisi pergumulan hidup kita, kita harus membangun iman kita bahwa di saat itu Allah pun hadir. Dan kehadiran Allah bukan hanya menghibur kita, tetapi jelas Dia datang menyelamatkan kita. Kalau begitu, apa tanda penyertaan Allah bagi hidup kita? Tanda penyertaannya bagi kita adalah pertama, kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Ada berkat-berkat yang kita peroleh. Dan Papa Mama Kiel, saya sudah jelaskan kemarin, orang Toraja itu kalau ketemu dengan saudaranya, dia tidak tanya berapa mobilmu, berapa rumahmu, tapi dia tanya, piramu anakmu. Tapi miris, banyak orang sekarang melahirkan anak lalu ditelantarkan. Karunia yang tak terhitung, tak dapat dinilai dengan uang adalah anak. Jadi, moimba susi masusana katuan tak kedensiami temebate ina kamasyangki puang matua. Ada imeloy
lakolalan Pak Purayan na puang matua. Dan setiap manusia lahir, bukan lahir secara kebetulan, tapi lahir karena Tuhan punya tujuan. Dia lahir dalam kerapuhan. Misalnya, kotang patandai pateme bati ita, nabule. Biasa pusing kayak itu teman Tuhan na to. Tapi wajar ki pusing kayak kona susiora teme pia. Bayi tang na tame bang mo piada. Kalau kita sudah berupaya mengajar, membentuk mereka, memberi teladan moral yang baik kepada anak-anak kita, lalu seperti itu jadinya. Allah hadir dalam kerapuhan itu. Tidak ada manusia yang lahir secara kebetulan dalam hidup ini. Allah punya tujuan dengan setiap kelahiran kita. Tapi para luduka didaka, mengapa seperti itu? Lalu kita tobatkan. Karena semua kejadian dalam hidup ini adalah cara Allah menyatakan karunia-Nya dalam hidup kita. Dalam sebuah keluarga, karunia Allah terindah adalah kelahiran seorang anak. Yang kedua, tanda penyertaan Allah dalam hidup kita adalah damai sejahtera menjadi bagian kita. Banyak orang berpikir damai sejahtera itu kalau sudah punya banyak uang, sudah punya rumah. Tidak selamanya. Tapi damai sejahtera itu saudara-saudara sederhana. Ketika hati ini berjumpa dan bersatu dengan Allah. Ketika kita selalu mengimani Allah menyertaiku dalam apapun keadaan hidup, itulah damai sejahtera. Karena itu jangan terpola dengan dunia. Tapi mari kita pola hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Apa tanda yang ketiga penyertaan Allah bagi kita dalam menjalani hidup ini? Tandanya adalah kita semua adalah bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Itu 3 tanda. Dan semuanya itu diikat oleh apa? Diikat oleh kasih. Saudara-saudara, penting kita bersama-sama mencermati selaku orang Toraja, lasang sese raka kalemi Toraya, la Toraya totok rokomika. Dulu kasih itu betul-betul diikat, dinyatakan oleh orang-orang pendahulu kita di Toraja. Kupilada-lada jalu tongkonan. Nang denbangnya tuh tahu tidak sedara sedaging dengan kita, tapi nakwa nenek eta esiulu ukutupia. Baatu toriala anak. Ya na kami tamasang sangala. Oh mata saktasak pate. Den patu status kaunan. Pa la abi mo yan nasiulu uta. Natotemo marapo mo tu kasih pakaborosan do Toraya. Poho kamu bak tu pira-pira tongkonan. Tongkonan adalah simbol pengikat, kesatuan dan ketenteraman. Tapi kita mulai mengobok-obok. Bagaimana cara orang Toraja dulu berkasih-kasihan. Dan kalau kita menelitik, semua tongkonan yang dihancurkan di Toraja itu adalah notabene orang Kristen punya. Den tatu silu utama le mesalang kota ara nama tumba to saba iko painan na ya to. Ya tu kapatonganan tadi ko pa ori imisa-misanta. Tapi misa tongkonan susi indo manuk. Yan nakianak tu manuk den malotong den mabusa den mararang marame. Sa singa-singaan. Susi to tu tongkonan. Tae na mabusa nang sang tawdio. Tae na pada nasang tusukaan na. Den tusugi den tu kalala jol tongkonan. Tapi tongkonan mengikat kesatuan. Mari kita perantau.
termasuk perantau biki kende biki Mangkasa sampai tondok na tuti tananay. Mui na Sulawesi Selatan pa. Tapake itu tengah ata. Pengalaman tamale merantau. Sule umpida itu dihona kami saran. Kasih pakaborosan Dr. Raya. Da anak kita tuh malen na merantau sampai budak musengita. Sule tapake. Tuh kamanarangan ta. Pengalaman ta sengita. Umpoka. Kami saran. Tuh beratus-ratus tahun sudah dibangun oleh pendahulu kita. Kan sangat miris. Lalu di mana letaknya kekristenan kita yang selalu kita diajar tentang kasih? Sebagai tanda bahwa Allah hadir menyertai kita kalau ada kasih yang ada di antara kita apapun keadaan. Marah tumpa kaboro silu utah. Tapi tang marah tumpa kaboro tota eta silu lame tambuk. Ya to tunai eti itu dolo. Ya mau nasi kamasian. Saya pikir kita semua ada petua-petua yang kita ambil, kita dengar dari orang tua kita. Kau makamasa itu, tempon dia mai nenek eta, so laki indete banua. Kalau kita masih mengasihi itu tanda bahwa Allah beserta dengan kita. Kalau kita tidak mengasihi ya pertanyaan, persoalan pribadi kita. Apakah memang betul kalau kita tidak mengasihi Allah masih beserta kita? Kasih Allah datang dari sorga. Datang dalam kerapuhan kita manusia, dalam bacaan kita itu kelahiran Kristus itu disampaikan. Dia datang karena kerapuhan kita manusia. Dia datang untuk melekatkan kerapuhan ini untuk menjadi kesatuan yang baik. Dalam berita Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 sangat jelas bahwa kalau Allah beserta kita, maka tandanya adalah hidup kita diubahkan oleh kasih. Karena itu kita harus membangun hidup kita secara pribadi sebagai sosok yang selalu menjadi seorang yang sungguh taat melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan dalam Alkitab? Isi ringkasnya itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah dirimu, dan kasih itu harus dilakukan kepada sesama. Kita jadi pembohong kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, tapi apa buktinya dalam hidup ini? Kesuleki itu kami saran na bangun nenek todolota. Menjadi seorang yang taat melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini yaitu kasih adalah tanda bahwa Allah hadir. Kisah Yusuf dalam Matius 1 adalah kisah seorang yang belajar taat di tengah kebingungan hidup, di tengah persoalan yang sangat rumit. Masakan tunanganku sudah hamil, saya belum menyentuh, tapi kenapa dia sudah hamil? Secara manusiawi Yusuf berhak kecewa dan berhak untuk menceraikan Maria. Tetapi dalam situasi kebingungan, ya mau tandana kita mak patongan ki, sesiapa tu penak nak bitik lan penantam pakilalaki. Roh Kudus datang menyapa Yusuf lewat mimpi. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kehadiran anak itu akan menyelamatkan umatnya. Kalau Kristus datang menyelamatkan kita, kita ini juga akan menyelamatkan yang lain. Saudara-saudara, Injil Matius juga menyatakan 3 tanda Allah beserta kita. Allah hadir menghapus ketakutan. Jangan takut.
Seorang yang melakukan kebenaran dan kejujuran dalam hidup ini, dia tidak pernah takut apapun tantangannya. Tapi kalau orang sudah mulai bohong-bohong kecil, lalu bohong-bohong besar, dia itu selalu munafik dalam hidup ini. Apapun tantangannya, kalau orang benar dan selalu dituntun oleh Allah, dia selalu melakukan itu karena dia tahu ini sebuah kebenaran. Jadi Allah hadir menyertai kita, akan mengubah kita berani menyatakan yang seharusnya. Tanda kedua, Allah beserta kita menurut Injil Matius. Allah hadir memulihkan. Kelahiran Yesus memperbaiki hubungan yang nareta-reta ama tu hubungan kekeluargaan kita jalu tongkonan ta sule mempemelo-meloi da anak kita pole itu sulen pokai. Yang ketiga, tanda ketiga Allah beserta kita menurut versi Injil Matius. Allah hadir melalui ketaatan Yusuf. Yusuf taat, Maria taat, dan lewat ketaatan itu sangat sederhana, tetapi lahirlah karya yang luar biasa, keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara, di minggu Advent terakhir ini, marilah kita meyakini dalam kehidupan kita bahwa memang Allah terus bersama dengan kita. Tandanya adalah di saat kita masih mau bertobat, di saat kita masih mau berbagi kasih, di saat kita masih mau mengampuni, di saat kita masih tahu seperti Papa Kiel, Mama Kiel hari ini bahwa anak ini, Kiel ini hanya titipan Tuhan bagi kami. Karena itu patut kami kembalikan kepada Tuhan. Tumbuh kembang anak ini itu sangat ditentukan oleh penyertaan Tuhan, bukan karena makanan bergizi yang selalu diberikan, bukan hanya itu, tetapi penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai oleh Allah, saudara-saudara yakin bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Baik, kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh kita mulai. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tandanya ada pada kasih yang kita terima dan pengampunan yang kita rasakan. Dalam saat teduh ini, biarlah jiwa kita menyadari bahwa Allah sedang dan selalu berjalan bersama kita. Dia selalu menopang di setiap langkah yang goyah. Demikian saat teduh kita. Kita akan masuk dalam akta khusus baptisan kudus bagi cucu anak kekasih Gaudrik Jaheskel Patakdungan Batung. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silahkan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara mentaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak makhluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga dan terakhir, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan baginya? Apakah engkau berjanji? Ya, kami berjanji. Terima kasih. Silakan bawa anak itu ke depan. Gaudrik Jeheskel Patakdungan Batung, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Insinyur Aras Naftali Batung Rante Masak dan Ibu Diah Ayu Septriani Salonga. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak kekasih Kiel ini dengan Roh Kudus, supaya anak terkasih ini dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya anak kekasih ini dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya anak kekasih Kiel ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada kedua orang tua dalam mendidik anak kekasih ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami juga membawa kehidupan kami sekalian ke dalam tuntunan-Mu. Kiranya kami boleh menjalani hari-hari hidup dalam pekan yang baru ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga tugas tanggung jawab yang akan kami karyakan atau keluarga-keluarga yang sudah menikmati hari libur, biarlah kiranya dalam perjalanan waktu di penghujung tahun 2025 ini kami selalu berbahagia apapun keadaan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan renungkan hari ini, Engkau terus uraikan dalam mata iman setiap kami dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya dalam pahitnya hidup sekalipun Allah hadir menjadi Immanuel bagi hidup kami. Engkau telah menyertai dan menjadi Immanuel bagi beberapa saudara-saudara terkasih kami yang boleh menikmati berbagai keberhasilan hidup, terlebih yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan Bapak Nathan Parubak kelompok 5. Tuhan perkenan hari ini boleh berulang tahun, kiranya dapat dinikmati, bahwa kasih dan pertolongan-Mu luar biasa memimpin kehidupannya, sehingga boleh menikmati pertambahan umur dengan baik. Biarlah Engkau menuntun memberkati dalam tugas pekerjaan, dalam perjalanan hidup selanjutnya, sehingga tahun depan, waktu yang sama seperti ini, boleh berulang tahun kembali. Demikian juga ya Tuhan, keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu Beringkanaya di sini, yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangga, peran sebagai ayah, ibu atau orang tua bagi anak-anak terkasih. Biarlah mereka terus menjadi teladan, senantiasa berbagi kasih, karena tanda kehadiran-Mu menyertai kami adalah kasih yang terwujud dalam segala kenyataan hidup. Berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang boleh Tuhan perkenan, boleh naik pangkat atau golongan, boleh mendapat pekerjaan, boleh menyelesaikan studi, boleh sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan buat mereka menikmati semua itu dengan baik. Dan biarlah mereka juga disadarkan bahwa setiap keberhasilan itu mungkin dinikmati dalam hidup ini oleh karena pertolongan dan tuntunan-Mu. Biarlah mereka boleh memakainya untuk dapat memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di sorga, saat ini juga kami membawa pergumulan bersama dengan beberapa jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit.
Kami doakan Ibu Jerlin Paramita pemulihan di rumah. Ibu Eldaria Salusu, ponakan dari Bapak Simon Sulo yang dirawat di Rumah Sakit Unhas. Ibu Samri Rerung yang dirawat di rumah. Juga cucu kekasih, anak kekasih Aipre, Iris, Anasera, anak dari Bapak Ipen Suryatno yang sakit di rumah. Juga orang tua kami Bapak Surya Dharma Taruk Allah. Juga kami berdoa untuk salah seorang keluarga dari Ibu Yospina Randa. Baik yang kami sebut namanya ini maupun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah. Tuhan, mari Engkau menolong untuk memberi kesembuhan sejati kepadanya. Berkati keluarga, tangan-tangan yang merawatnya, dokter dan perawat. Kiranya semua itu menjadi alat-Mu untuk dapat memberi kesembuhan sejati. Kami juga berdoa untuk Ibu Margareta SP yang sedang berduka cita karena suami terkasih Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga dan bersyukur karena boleh dimakamkan kemarin dengan baik. Juga berdoa untuk Bapak Paulus Rangan atas pergumulan duka cita karena meninggalnya cucu terkasih almarhum Ishak Longse. Hiburkan mereka ya Tuhan. Teguh kuatkan dalam iman menjalani kesedihan. Biarlah tetap teguh menanti pertolongan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Untuk 1 pekan ke depan, kami berdoa untuk perayaan Natal Umum 25 Desember 2025. Di dalamnya akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Kami berdoa bagi anak-anak anggota jemaat Tuhan yang dipersiapkan untuk menerima sakramen baptisan kudus firman yang kelihatan itu. Kami doakan Polensia Ampang Tipa, Carlos Alexander Pawane, Medita Manuela Londong, Marcella Yunike Londong, Juleben Heiser Safir Tanga, dan Harisa Alinora Jasmine Naya. Anak-anak ini ya Tuhan telah dipersiapkan oleh orang tua untuk dibaptiskan pada hari Kamis dalam perayaan Natal Umum 25 Desember. Kami berdoa Tuhan persiapkan mereka dengan baik. Biarlah kiranya anak-anak kekasih ini boleh diserahkan ke dalam tuntunan kasih-Mu melalui firman yang kelihatan yaitu sakramen baptisan kudus. Sehingga anugerah-Mu boleh memimpin dan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan. Pelayanan-pelayanan insidentil yang akan dilakukan, Tuhan terus memberkati. Biarlah kiranya pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, pendeta, penatua dan diakon, tenaga magang, Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami ciptakan kedamaian. Terlebih dalam menjalani hari-hari terakhir perayaan Natal dan juga persiapan menyambut tahun baru. Tuhan lindungi dan sertai bangsa negara kami dan juga kami sekalian, agar kami betul-betul merasakan kegembiraan oleh karena Natal dan tahun baru. Berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang mungkin berencana untuk pulang kampung. Tuhan berkati rencana mereka, biarlah terlaksana dengan baik. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu hari ini. Apapun peran kami masing-masing, Tuhan terus beri kekuatan iman, sukacita,
untuk memberi diri dan waktu kami Tuhan selalu pakai dalam setiap pelayanan yang Tuhan serahkan. Ya Tuhan, jika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kiranya kami boleh tiba di rumah seturut dengan kehendak-Mu, dan di sana pun Engkau memimpin kami. Engkau menjadi Immanuel di setiap keadaan hidup. Biarlah kiranya hidup kami boleh senantiasa dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Ya Bapa di sorga, semua yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, pujian dan kebersamaan, biarlah kiranya menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup ini dan membuat kami terus berpengharapan menjalani setiap keadaan hidup. Ya Tuhan, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Engkau sempurnakan, karena semuanya kami bawa dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta, ibadah malam Natal hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 pada pukul 18.00 WITA. Kemudian untuk ibadah Natal umum hari Kamis tanggal 25 Desember pukul 9.00 WITA. Jadi hanya satu kali jam ibadah. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengimani bahwa Allah selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita. Selamat kepada keluarga Bapak Aras Naftali Batung Rante Matasak yang telah menyerahkan anak kekasih pada hari ini untuk menerima baptisan kudus. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Advent keempat, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.
Israel menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara, pergilah dalam damai dan pengharapan, karena Allah beserta kita, bukan hanya menunggu Natal, tetapi menghidupi Natal yang menjadi tanda kasih dan kehadiran Allah di tengah dunia, menyapa yang kesepian, menghibur yang berduka, menolong yang lemah, menjadi terang bagi sesama. Ya, saya meyakini Allah beserta kita. Teruslah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur untuk nyanyian syukur untuk menutup akta liturgi. Kita angkat pujian, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah